Mari kita buka renungan kita pagi ini di dalam Yohanes pasal 3 ya. Yohanes pasal 3 saya akan bacakan ayat 1 sampai 36. Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 36. Ya. Yohanes pasal 3 percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu dengan hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ayat yang ke-22. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan
dan yang tentang dia, engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Amin. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ini ada tentang dua perikop ya, tentang percakapan dengan Nikodemus dan kesaksian Yohanes tentang Yesus. Nah, saya akan membahas di ayat yang ke-16. Ya, ini sudah ayat yang populer dan bahkan mungkin jadi ayat apa ya? Ayat rema, ayat yang harus dihafalkan semua orang Kristen gitu ya, anak Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di Yohanes 3 ini ada 4 poin yang akan saya bahas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang pertama tentang kasih Allah yang besar dan ajaib. Kasih Allah yang besar dan ajaib. Nah, kalau kasih Allah itu ajaib, besar dan ajaib, tapi kasih manusia itu bersyarat, ya kan? Di dunia ini tidak ada manusia yang mengasihi tanpa syarat, gitu. Pasti dia mau mengasihi kalau misalnya ya dia kepingin sesuatu gitu ya, mengharapkan sesuatu dari orang itu. Namun kasih Allah adalah kasih yang sungguh besar dan ajaib, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kasih Allah tidak bersyarat dan tanpa pamrih. Nah, di dalam Efesus 3 ayat 18, Efesus 3 ayat 18 mengatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Allah itu sangat besar. Mungkin besar itu kita sebagai manusia itu menggambarkan rumah yang besar, motor yang besar, pesawat yang besar, bahkan mungkin negara gitu ya, masih bisa diukur. Tapi Alkitab mengatakan kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Jadi besarnya itu tidak bisa kita pahami sebesar apa. Nah, meskipun mungkin langit sebagai kertas,
setiap batang pohon sebagai penanya, atau air laut sebagai tinta, dan setiap orang menjadi penulisnya, tidak bisa menggambarkan kasih Allah yang besar. Karena kasih Allah ini terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu luas, lebih luas daripada samudra. Ya. Kita sering gitu ya lagunya, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa dalam hidupku. Nah, itu kita menyadari bahwa kasih Allah itu tidak bisa kita pahami. Mungkin ada yang bisa menghitung panjangnya samudra, gitu ya. Tapi kita tidak bisa menghitung dalamnya samudra itu. Bahkan mungkin ada peneliti-peneliti yang mencoba meneliti gitu ya. Bisa kita semakin canggih, kita bisa melihat Google gitu ya tentang pengetahuan gitu ya. Kapan hari Evan itu lihat pengetahuan tentang kedalaman tanah ini, kedalaman inti bumi ini sampai sejauh mana. Itu pun masih manusia ada batasnya, meskipun pakai alat gitu ya. Itu ada batasnya, masih ada mentoknya. Nah, kalau kasih Allah begitu dalam, kita mungkin memikirkan, oh dalamnya mungkin sedalam tanah. Di dalam tanah ini masih jauh ada inti bumi, di dalam inti bumi masih ada lagi apa gitu loh namanya. Jadi masih terlalu dalam, begitu besar, begitu dalamnya kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita. Jadi kalau kita bisa memahami betapa cintanya Allah kepada dunia ini, kita akan benar-benar bisa mengucapkan syukur, bisa memberikan cinta kita, membalas cinta kita kepada Tuhan. Ya. Jadi mungkin saat ini kita ya wis pokoknya Tuhan cinta sama aku gitu ya, Tuhan cinta sama saya, makanya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada saya gitu ya, pada dunia ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau teliti, kita mau telusuri lagi, kita mau membuktikan, kita mau memikirkan, cintanya Tuhan itu tidak bisa kita selami dengan otak kita yang Bapak Gembala senior kita katakan sak kepel bakpo gitu ya. Sak kepel bakpo itu masih bisa kita pegang gitu ya, bakpo, atau mungkin kalau enggak tahu bakpo, burger lah gitu ya. Bakpo atau burger itu masih kita bisa pegang sebesar ketangkup dua tangan kita. Tapi kita yang terbatas ini, otak kita yang terbatas ini tidak bisa memahami kasih Allah yang begitu besar ini, ya. Karena tidak ada di dunia ini yang mau memberikan nyawanya bagi orang lain, gitu ya. Nggak ada yang mau memberikan anaknya, nyoh anakku tak kasih no buat kamu, gitu ya. Buat nebus karena aku sayang sama kamu, anakku tak kasih no gitu. Nggak ada, kecuali mungkin dia berhutang gitu ya, punya hutang dan tidak bisa membayar, mau nggak mau mungkin ada beberapa kasus diberikan bukan untuk disalib, tapi diberikan untuk dijadikan mantu misalnya gitu ya, dijadikan menjadi anaknya, anak angkat atau apa gitu, masih masuk akal gitu. Tapi kalau anaknya diberikan seseorang dan disalib,
untuk disalib gitu ya. Itu kalau enggak Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak bisa, tidak ada yang mau melakukan itu gitu ya. Jadi mari kita sama-sama saat ini belajar betapa besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih Allah itu sangat amat besar. Tidak bisa kita jelaskan gitu ya. Di dalam Ayub pasal 11, kalau mau dibuka di dalam Ayub pasal 11 ayat 8 sampai 9, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Tingginya kasih Allah itu seperti langit, dalamnya melebihi dunia orang mati, panjangnya lebih daripada bumi, dan luasnya lebih dari samudra. Kita harus memahami, meminta Tuhan untuk memahami betapa besarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Allah ini. Itu tadi yang pertama. Kasih Allah yang besar dan ajaib. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan di kayu salib. Dengan memberikan putranya kepada kita, itu adalah pengorbanan yang paling besar. Di dunia ini tidak ada orang yang memberikan hadiah berupa anaknya sendiri kepada orang lain. Allah mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kasihnya kepada dunia ini dinyatakan. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan dulu yang mengasihi kita. Jangan, karena aku ini cinta Tuhan gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi karena Tuhan itu loh sudah ngasih kita. Kita ini bisa apa? Kita cuma membalas cinta Tuhan yang besar, yang begitu sangat amat besar. Apa kita bisa membalas cinta Tuhan itu di dalam diri kita? Yesus Kristus itu adalah hadiah yang paling berharga yang diberikan Allah kepada umat manusia. Coba kita bayangkan, Allah itu mau turun ke dunia manusia, berarti meninggalkan segala kenyamanan surgawi dan menuju ketidaknyamanan hidup di dunia. Kenapa kok mau melakukan itu semua? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, karena besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia ini besar ya, D-nya. Jadi Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Kalau di dalam perjanjian lama, ya kita mungkin flashback lagi di dalam perjanjian lama, Allah itu sudah melakukan segala hal untuk membawa manusia kepada jalan keselamatan dan menjaga manusia tetap berada di dalam jalan itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap menyimpang. Mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukan itu. Apa yang mereka lakukan itu bisa mencelakai mereka sendiri. Di dalam perjanjian lama itu banyak orang yang dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan perkataan dan kehendaknya. Tetapi akhirnya mereka balik lagi kepada jalan yang jahat, ya kan?
Orang Israel itu dikirim berapa banyak nabi gitu ya. Sebelum ada raja itu kan nabi-nabi ya. Nah, nabi itu diutus, diomongi, diserukan, ayo bertobat, ayo balik sama Tuhan gitu ya. Ya. Sudah merasa enak, melenceng lagi jalannya. Dibalik diganti lagi nabi apa? Siapa? Diluruskan, lurus lagi jalan, sudah di jalannya melenceng lagi. Jadi kecenderungan manusia memang untuk berbuat jahat gitu ya, berbuat dosa. Makanya Tuhan tahu, Tuhan memberikan perpanjangan tangannya di dalam perjanjian lama ya, ini saya katakan mengutus gitu ya, mengutus orang lain. Wes tak utusi dhisik orang lain, rasul-rasulnya, rasul nabi, terus raja gitu ya, di dalam perjanjian lama. Tapi tetap enggak berubah, mereka tetap bisa melenceng, melakukan kejahatan. Nah, akhirnya suatu hari gitu ya, bukan suatu hari maksudnya, dan akhirnya Tuhan itu berpikir, utusanku ini enggak pernah didengar gitu ya. Para utusanku ini enggak pernah didengar. Ya wes lah, tak utus anakku, tak kirim anakku dewek gitu ya. Tak kirim anakku sendiri ke dunia untuk melakukan misi penyelamatan bagi manusia. Nah, di dalam perjanjian baru itu mulai terjadilah Tuhan memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Dengan resiko yang amat besar, karena anaknya sendiri gitu ya, yang diberikan gitu, bukan main-main, bukan orang lain lagi yang diutus, tapi anaknya sendiri. Nah, itu bukti bahwa Tuhan itu begitu amat cinta dengan kita semua, dengan dunia ini. Jadi kalau saat ini kita masih meragukan cinta Tuhan, mari kita ingat lagi betapa besar, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Tuhan itu kepada kita. Sampai dia rela memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus dosa kita. Itu tadi yang kedua, kasih Allah dinyatakan di kayu salib. Tadi yang pertama, kasih Allah yang besar dan ajaib. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan di kayu salib. Yang ketiga, kasih Allah yang sangat agung. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Ini menyakup semua umat manusia, tidak terkecuali suku atau bangsa apapun dia. Jadi jangan sampai kita juga memilih-milih gitu ya. Aku cuma mau berteman dengan ini, atau kita cuma mau memberitakan Injil kepada ini, suku ini. Jangan, karena Tuhan datang ke dunia itu untuk semua umat manusia. Tuhan memanggil seluruh umat manusia untuk percaya kepada Yesus. Tapi ada syaratnya, yaitu mengaku di mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan selamat. Karena Tuhan tidak ingin semua umat manusia itu binasa. Tidak ada seorang pun yang binasa. Itu rencana Tuhan. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengalami kasih Kristus. Satu-satunya hanya dengan percaya dan menerima serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan percaya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Jadi keselamatan dan hidup kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita sama-sama belajar bahwa tadi yang pertama kasih Allah adalah besar dan ajaib. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan di kayu salib. Yang ketiga, kasih Allah itu sangat agung, ya, karena hanya melalui Dia, hanya melalui Yesus kita menerima Tuhan dan Juru Selamat, mengakuinya, maka kita diselamatkan. Yang keempat, kasih Allah menyelamatkan dari bahaya maut. Kasih Allah menyelamatkan dari bahaya maut. Binasa artinya mati. Bukan hanya mati tubuh, tapi roh juga itu menderita selama-lamanya. Di dalam Markus 9 ayat 48 dikatakan di sana ulat-ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Penderitaan dan sisaan di neraka tidak pernah habis. Jangan berpikir kalau neraka itu apinya cuma berapa jam gitu ya. Enggak, 24 jam gitu. Meskipun saya belum pernah ke sana ya, saya juga enggak mau ke sana. tapi kita percaya bahwa neraka itu sangat mengerikan gitu ya. Saya bisa bayangkan saya kalau kita bermain api unggun gitu ya, deket gitu, itu udah panas, itu cuma deket aja. Gimana kalau kita berada di situ, di dalam api yang sangat besar, dan itu selama 24 jam dan terus-menerus, bisa bayangkan, bisa gosong, bisa apalah. Tapi kita tidak bisa mati, gitu ya. Manusia yang masuk ke tempat itu ingin mati tapi tidak bisa, ingin hidup tidak bisa. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, akan terhindar dari kebinasaan itu. Hadiah yang terbesar adalah Yesus Kristus dari Allah. Tapi apakah kita sudah menerima hadiah yang terbesar dari Yesus Kristus itu, dari Allah itu, yaitu Yesus Kristus? Markus 9 ayat berapa tadi? Markus 9 ayat 48. Oh, makasih. Ya, sama-sama. Markus 9 ayat 48. Ya. Jadi hadiah yang terbesar yaitu Yesus Kristus dari Allah. Tapi apakah kita sudah terima? Gitu ya. Karena kalau kita sudah menerimanya, kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena kita sudah menerima Yesus itu yang diberikan, anaknya yang satu-satunya diberikan kepada kita untuk menebus kita. Nah, mari kita baca sama-sama. Saya ingin yang terakhir, mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tapi saya mau begini, kita bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan, kita ganti nama kita, Lili, sehingga Tuhan telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya kita beri nama kita Lili, atau nama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan, berikan nama Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Lili, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, supaya Lili yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Mari kita baca sama-sama. Boleh di open mic, jadi kita sama-sama mendeklarasikan bahwa
kita ini anak-anak Allah. Ya. Amin. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayatnya 16. 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan pada Lili, Dewi sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya Lili Dewi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi, saat kita bisa merasakan bahwa kita ini sudah dicintai Tuhan, kita diberikan anaknya yang tunggal, kita tidak menyanyiakan ini semua. Gitu ya. Mari kita rajin berdoa, membaca kitab suci, giat dalam pengabaran Injil dan pelayanan sampai kita berjumpa lagi dengan Tuhan yang kedua kali. Amin. Sekian sedikit renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala. Belum dibuka mic-nya. Ya, mic-nya belum dibuka. Ya, sudah Bu Gembala. Silakan. Ya, makanya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita bisa memahami kalau kita sebagai orang percaya itu tidak menyia-nyiakan, bahkan kita mengerti bahwa hidup kita ini tidak cuman gini aja gitu ya. Tapi Tuhan punya misi sudah menyelamatkan kita. Nah, bagaimana kita ini juga menyelamatkan orang lain untuk sama-sama mengenal dan hidupnya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mari Ibu Gembala, bisa dibuka mic-nya. Mungkin Bapak Aan bisa. Halo. Oh iya, sebentar. Ini Ibu Gembala sebentar masih join dulu. Ya, sebentar. Ya, ada trouble. Ya, silakan. Shalom. Komputernya enggak ada suara Eli. Ya, nggak apa-apa nanti sebetulnya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita semua ngalami kasih Allah. Ini loh. Amin. Kita enggak bisa connect sama surga seperti Zoom ini. Enggak bisa connect sama saudara. Enggak ada suara. Mari kita responi kasih Allah. Amin. Kasih Allah. Kita responi kasih Allah supaya kita tidak binasa. Amin. Kita meresponi. Ya kita jangan sampai tidak dilahirkan kembali. Syaratnya kita harus dilahirkan kembali oleh air dan roh.
kita dibaptis air dan kita juga dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya saya menganjurkan, mari kita nanti sore Sabtu, Jumat, Sabtu ada kita doa, cuma doa nyembah sampai rasakan hadirat Allah. Dan Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Akan kita semua dilahirkan kembali. Amin. Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh terjadi sesuai apa yang kita inginkan, yaitu Amin. hidup kekal. Amin. Tuhan, mari pendoa syafaat silakan singkat dengan singkat, karena waktunya si Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, Amin. berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku akan firman Allah. Kami mengucap syukur berkati Ibu Lili Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu ini Tuhan senantiasa tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan melakukan bagi kami semuanya bagi hormat dan kemuliaan Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami saat ini bersatu hati ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dan melindungi bangsa Indonesia. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya dan memberikan bangsa Indonesia ini kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada bangsa Indonesia dan memberikan bangsa Indonesia damai sejahtera. Saat ini kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami berdiri saat ini juga kami berdiri untuk Indonesia Tuhan. Kami membawa pendamaian bagi bangsa Indonesia dan kami bersapaat untuk bangsa Indonesia, untuk lawatan, untuk pemulihan, dan untuk keselamatan atas bangsa Indonesia. Dan kami ucapkan berkat atas Indonesia ini ya Tuhan, atas negeri tercinta ini Tuhan. Kami mengucap syukur sebab bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi, dan yang telah mendengar tentang segala kebijaksanaan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu kalau Bapa sudah memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sudah memberi roh hikmat, roh takut akan Allah, dan roh kebijaksanaan sudah ada di dalam pemimpin-pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua pejabat tinggi negara dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan, sampai daerah kota Jombang. Semuanya Tuhan dipenuhi dengan shalom yang daripadamu, shalom untuk Indonesia, shalom untuk pemimpin-pemimpin Indonesia, sehingga kedamaian kota kami adalah kedamaian bangsa kami. Sebab kami percaya, kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi negeri kami Indonesia ini ya Bapa, sehingga Indonesia Tuhan sudah keluar dari hepatitis akut, sudah keluar dari virus-virus Tuhan, semuanya sudah ditahirkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur kuasa pentahiran sudah terjadi atas Indonesia, baik di udara Tuhan sudah Tuhan tahirkan, baik air di Indonesia sudah Tuhan tahirkan, baik tanah di Indonesia Tuhan sudah tahirkan. Semuanya Tuhan sudah menerima firman Allah. Kami mengucap syukur, kami melepaskan roh damai sejahtera, shalom untuk kota Jombang, shalom untuk Jawa Timur Tuhan, sehingga kedamaian kota kami adalah kesejahteraan kami umat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami berdoa saat ini juga ya Bapa untuk kesatuan gereja-gereja-Mu sebagai tubuh Kristus Yesus Tuhan. Kami bersatu dalam ikatan tali kasih ilahi yang daripadamu Tuhan, sehingga gereja-Mu bisa bergerak maju dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Kami mengucap syukur di hari-hari ini Tuhan, ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus, lawatan Allah dinyatakan, terutama di gereja Betani FOG Jombang ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami umat-Mu Tuhan, gereja Betani FOG Jombang, kami diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus Kristus menjauhkan dari tubuh kami, dari hati kami, hati yang keras, dan memberikan kepada kami hati yang taat. Roh Tuhan Yesus Kristus akan
Tuhan berikan diam di dalam batin kami, dan Tuhan Yesus Kristus akan membuat kami hidup menurut segala ketetapan Tuhan Yesus Kristus, dan tetap berpegang pada peraturan Tuhan Yesus Kristus, dan kami melakukannya dengan setia ya Bapa. Sehingga kami umat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, sehingga kami umat-Mu Tuhan ada kesanggupan untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan pengabdian. Sejuta itu Tuhan terjadi dalam kehidupan umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, gereja jemaat gereja Betani FOG Jombang, senantiasa menjunjung tinggi derajat, martabat, nama baik jemaat, serta organisasi gereja Betani FOG Jombang, setia dan loyal di dalam setiap ibadah dan pelayanan, sanggup dan rasa tanggung jawab melakukan tugas pelayanan kami, siap ditegur dan siap bertobat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami bisa melakukan visi dan misi Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima visi gereja Betani FOG Jombang. Tahun kemenangan dan tahun pemulihan sudah terjadi ya Bapa, sehingga kami percaya umat-Mu Tuhan saat ini juga ya Bapa, yang ikut doa fajar. Baik Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau Allah kami yang maha tahu ya Bapa. Engkau Allah kami tahu segala pergumulan kami Tuhan. Yang kami percaya yang kekurangan Tuhan sudah berkati menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberi keharmonisan dalam keluarga demi keluarga. Dan Tuhan sudah menyembuhkan saudara-saudara kami seiman ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, baik saudara kami Louis Tuhan, baik anak Febe, baik Tuhan Bapak Jati, Bapak Surya Supeno Tuhan, baik Ibu Oli, dari Bapak Roni Tuhan, baik Mbak Christine ya Bapak, kami percaya Tuhan, baik ibunya Ibu Duwita, baik Ibu Eli Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Kesembuhan ilahi sudah terjadi ya Bapa, sehingga pemulihan kesehatan sudah terjadi ya Bapa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami sudah sembuh ya Bapa. Kami mengucap syukur segala aktivitas keluarga kami semua Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur aktivitas kami hari ini, kami tetap dalam penyertaan Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan, dan kami tetap hidup dalam berkat-berkat kemurahan Bapa. Terima kasih ya Bapa, urapi Ibu Gembala kami, urapi kami semua dengan urapan yang khusus yang baru yang daripada-Mu, sehingga sukacita surga itu turun dalam kehidupan kami, sehingga apa saja yang kami kerjakan hari ini, Tuhan buat kami berhasil, Tuhan membuat kami sukses beruntung bersama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini Tuhan, nanti sore dan besok ada pencurahan kuasa Roh Kudus, kami menerima lawatan Roh Kudus, kami menerima kelimpahan dari kuasa Roh Kudus, sehingga sukacita surga melimpah-limpah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh bumi. Terima kasih ya Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa saja yang kami minta dan kami doakan, kami percaya kami sudah menerimanya, maka hal itu sudah diberikan kepada kami dari segala yang baik yang Tuhan sudah janjikan kepada seluruh keluarga jemaat gereja Betani FOG Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya sudah terpenuhi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah. Damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah, supaya kita jadi berkat, memenangkan banyak jiwa. Kita semua mengalami kelahiran baru. Amin. Terima kasih. Yang percaya kita diberkati Tuhan, jadi berkat, memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Sama-sama saya katakan amin.